Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1326. Dalam pertempuran kuil Jiekong, penonton menang 4 kali berturut-turut. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia celestial menjadi sensasi. Tuhan akan pergi melawan langit. Yang pertama mendapatkan berita adalah para Taois top di dunia. Seperti 6 penjaga kuno Taoisme, kekuatan raksasa astral, Del. Ketika mereka mengetahui detail pertempuran di kuil Jiekong, pasukan utama ini gemetar dan tidak bisa lagi tenang. Sepertinya kami akan menyesuaikan respons kami. Klan Zong, seorang pelindung kuno, menghela nafas. Beberapa waktu lalu, ada banyak gebrakan di dunia tentang jalan menuju bulu. Banyak kekuatan top percaya bahwa di masa depan, dunia akan ada di alam Ascension, dan tokoh mitologi kuno seperti Guanzu ditakdirkan untuk diinjak-injak. Tapi sekarang, semua orang merasa wajahnya ditampar. Penonton belum menginjakan kaki di jalur pendakian, dan bahkan dapat mengalahkan roh-roh mati dari tingkat kenaikan. Siapa yang berani menginjak mereka? Setelah reinkarnasi dari penonton ini, pasti akan lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya. Klan Roh King Luan, banyak barang antik tua membicarakan hal ini. Di antara mereka, Feng Tianjia, yang pernah menjadi tunggangan untuk penonton, berkeringat dingin dan ketakutan. Lewati perintahku untuk menghapuskan posisi Tuan Muda Feng Yunli. Feng Tianjia memberi perintah tanpa ragu-ragu. Terakhir kali di Crow Mountain, sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh Feng Yunli telah menyinggung Guanzu. Awalnya, Feng Tianjia tidak berpikir untuk menghapus Feng Yunli, tapi sekarang, dia tidak peduli. Dia digunakan untuk bertindak sebagai gunung untuk menemani Guanzu selama ribuan tahun. Dia sangat jelas bahwa meskipun karakter Guanzu bebas dan mudah, dia juga sangat pendendam di tulangnya. Penatua, apakah Anda terlalu membuat keributan? Ada yang mau bertanya. Jiwa yang mati di alam Ascension hanyalah jiwa, dan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di alam Ascension yang sebenarnya. Klan Su Klan Roh Skyfire, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, tapi tidak peduli apa, sama sekali tidak dapat diremehkan bahwa Master dapat melakukan langkah ini. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang akan tetap rendah hati, cobalah untuk tidak mencampur-adukan hal-hal yang berkaitan dengan penonton. Para tokoh besar di klan Su semuanya mengangguk. Segera, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan kemalangan. Hehe, penjahit tua itu pasti kurang beruntung. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang tertawa. Di kedalaman langit berbintang, penjahit yang bersembunyi di kegelapan tidak diragukan lagi adalah yang paling ditakuti. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua lawan yang diincar lelaki tua ini tidak ada habisnya. Tapi sekarang, dengan berita tentang pertempuran kuil Jiekong, juga diketahui dunia bahwa Guan terutama menggunakan pisau untuk melawan penjahit tua. Mari kita tonton pertunjukannya sekarang. Jika 2 harimau bertarung, 1 akan terluka. Kami hanya mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan masa depan. Sejak 20 tahun yang lalu, mereka mulai menjelajahi rahasia keabadian. Hingga saat ini, tidak hanya banyak kekayaan yang terkait dengan jalur kenaikan telah dikumpulkan, tetapi beberapa tetua teratas klan telah memulai jalur kenaikan di daerah terlarang Feixian. Bahkan beberapa tradisi Tao kuno dalam kematian memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Dan sekarang, mereka hanya perlu menunggu dengan tenang, mereka dapat memimpin arus saat jalan berbulu muncul di dunia. Dengan memburu karakter yang disebut penjahit, bisakah kamu mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan kekuatan kutukan? Kirim seseorang untuk mencari tahu siapa penjahit ini, dan jika ada kesempatan, bawa kembali kepalanya. Cepatlah, kesempatannya terbatas, dan kamu tidak bisa didahului oleh orang lain. Kelas, perintah seperti ini terus-menerus dipentaskan dalam kekuatan di mana jiwa-jiwa yang mati itu berada. Beberapa roh mati yang menakutkan, meskipun tidak bisa keluar dari tempat tidurnya, telah mengeluarkan perintah dan mengatur agar anak buahnya bertindak. Untuk sementara, arus bawah bergejolak, dan target diarahkan ke penjahit. Ini juga telah menarik perhatian banyak kekuatan top di dunia, dan mereka tidak bisa tidak menertawakannya. Begitu Master menembak, sungguh luar biasa. Bagi para biksu di seluruh dunia, pertempuran di kuil Jikong seperti menyapu kabut yang menutupi langit, membuat semua orang merasa bersemangat dan bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat roh-roh itu, mereka masih bisa dikalahkan. Lord Guanzu layak menjadi sosok mitos yang pernah memuja bintang-bintang dari semua lapisan masyarakat. Dengan dia di sana, beranikah kamu sombong melihat jiwa-jiwa yang mati itu? Kalau bicara soal figur romantis, mari kita lihat masa kini. Di langit berbintang ini, tidak ada arwah yang memutuskan. Orang-orang sangat antusias dan senang karenanya. Baru-baru ini, berita tentang jiwa yang mati menyebar ke seluruh dunia, yang juga membuat para biarawan di dunia khawatir, dan semua orang dalam bahaya.
Sekarang berbeda. Dalam pertempuran kuil Jiekong, penonton mendominasi dunia, dan itu cukup untuk mempengaruhi tren situasi dunia. Menurut pendapat saya, pertempuran ini terkenal dan terkenal dalam sejarah, dan itu akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ada kekuatan kuno, jadi saya sangat emosional. Di dunia yang gelap, laporkan kepada Tuhan, kami berada di benteng Fanzu di dunia astral para dewa. Kami diinjak-injak sampai mati oleh sekelompok roh mati. 16 bayangan dan ratusan bawahan elit tewas. Tuanku, benteng Wenzu ditangkap oleh sekelompok roh mati. Orang-orang tua itu menjadi gila dan mengejar dan membunuh orang-orang kami. Bahkan harta yang kami kumpulkan di tahun-tahun terakhir diambil oleh mereka. Tuan, benteng Baisu. Satu pesan demi satu, dikirim kembali dari waktu ke waktu, seorang pelayan tua secara pribadi melapor ke penjahit. Wajah pelayan tua itu muram dan biru, dan alisnya penuh kebencian dan kemarahan. Tidak jauh, penjahitnya tenang sepanjang jalan. Sambil minum teh, dia bermain dengan dirinya sendiri di papan catur di depannya. Tuan, tak lama kemudian, kabar lain datang. Pelayan tua itu hendak melapor, namun disela oleh penjahit yang melambai. Tak perlu dikatakan, jika tebakan saya benar, 36 benteng kami yang tersebar di dunia astral Sendu ditakdirkan untuk tidak dapat dipertahankan. Penjahit meminum semua teh di cangkir, lalu berkata dengan santai, kamu tidak perlu marah karenanya. Kerugian seperti ini sangat kecil dan tidak perlu dipedulikan. Sebelum pertempuran kuil Jikong dimulai, dia telah memerintahkan gadis kupu-kupu untuk mengingat kekuatan setiap benteng dan mengecilkannya. Pelayan tua itu mengangguk dan berkata dengan suara rendah, pelayan tua hanya merasa dipukuli dan balas dendam seperti ini terlalu membuat frustrasi. Kamu bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa semua orang di dunia ada di sini. Lihat lelucon kami. Penjahit itu berkata dengan santai, apa leluconnya? Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir dari waktu ke waktu. Berbicara, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan santai, Tuan berpikir bahwa dia dapat menggunakan tangan roh-roh mati itu untuk menekanku, tetapi aku tidak tahu bahwa aku tidak peduli sama sekali. Belum lagi, jiwa-jiwa yang mati itu tidak bodoh, bagaimana bisa mereka rela dimanfaatkan oleh penonton? Sejak dia mengambil alih kekuatan reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk menjadi makanan di mata orang mati, tidak ada yang bisa mengubah hasil ini. Lagi pula, tidak ada yang mau membiarkan nasibnya tergantung di bawah pedang orang lain. Penonton tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa hanya ketika jiwa-jiwa mati itu dihantui oleh kekuatan kutukan, itu demi kepentingan terbaiknya. Ini adalah simpul yang tak terpecahkan. Kecuali, omong-omong, penjahit itu menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali. Saat ini, berita lain datang. Tuanku, Lai Nanyai, kepala Tianjin Xianmen, mengirim surat rahasia kepada seseorang. Pelayan tua itu berkata dan menyerahkan sebuah surat rahasia. Kami menekan kami untuk membersihkan penonton sesegera mungkin. Berbicara, dia membuka surat rahasia itu. Ketika dia melihat sebuah kalimat dalam surat rahasia itu, senyum di wajah penjahit membeku, dan urat biru di dahinya menjadi menonjol. Hanya ada satu kalimat dalam surat rahasia. Katakan pada ibumu, dapatkan uangmu kembali. Dengan hati seorang penjahit, kalimat ini membuat wajahnya muram. Saya tidak pernah membayangkan bahwa generasi penguasa sihir yang bermartabat akan sevulgar penduduk desa. Penjahit itu berbicara dengan dingin, dia mengambil ujung jarinya, dan surat rahasia di tangannya berubah menjadi abu. Tuan, Tianjin Xianmen berencana merobek wajah kami. Pelayan tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia hanya melampiaskan amarahnya dan tidak mau disembelih oleh kita sebagai domba gemuk. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ketidakpuasan dan tekanan pada kami. Setelah memikirkannya, penjahit itu berkata, kamu mengirim surat ke Lai Nanyai. Bicaralah, Tuhan. Pelayan tua itu mendengarkan. Mata penjahit itu dalam, dan dia berkata, saya bisa berjanji bahwa paling lambat setengah tahun, tuannya akan hancur. Jika Anda ingin bekerja sama, bantu kami mengolah sekelompok alam kenaikan karakter sesegera mungkin. Jika Anda tidak ingin bekerja sama. Petik 2. Omong-omong, mata penjahit itu dipenuhi amarah, dan dia berkata-kata demi kata, persetan. Aku tidak biasa. Hamba tua itu tinggal sebentar, baru pertama kali melihatnya, Tuhan sangat marah. Sial, tiba-tiba, penjahit itu teringat sesuatu, dan wajahnya berubah, bagaimana kabar gadis kupu-kupu itu? Pelayan tua itu buru-buru berkata, Tuan gadis kupu-kupu telah mengikuti instruksi Tuhan, dan telah mengambil kekuatan inti cabang kami di alam astral Sendu dan menyembunyikannya di tanah rahasia, Sen Yuling. Penjahit itu berkata tanpa ragu, cepat, kirim surat ke gadis kupu-kupu dan minta dia mengungsi secepatnya. Pelayan tua itu gemetar dan bergegas pergi. Keledai tua botak Kong Zhao, jika kamu benar-benar berani memberikan 1000 mesin jimat saya kepada penonton, maka jangan salahkan saya karena tidak mengingat persahabatan masa lalu. Sejak itu, saya akan benar-benar berbalik melawanmu untuk musuh. Penjahit itu tampak ragu-ragu. Ketika dia masih muda,
dia terjebak di tempat yang terkutuk, dan biksu yang kasar dan cerobohlah yang membawanya kembali dari ambang kematian. Ketika berspekulasi bahwa biksu Kongzhao kemungkinan besar akan membantu Guanzu untuk menanganinya, penjahit itu merasa seperti ditikam dengan pisau di jantungnya, suatu kesalahan yang langka. Sementara itu, di tengah malam, tidak ada bintang dan bulan. Sosok Suyi muncul di hutan lebat. Ternyata disembunyikan di Sen Yuling ini, tapi saya tidak tahu apakah penjahit tua ada di sini. Suyi menatap jimat 1000 mesin di tangannya. Harta karun ini bersinar dengan kilau yang tidak jelas, menunjuk ke punggungan Sen Yu di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1327. Malam sudah gelap. Di kedalaman Sen Yuling, ada dunia rahasia. Di sebuah istana, seorang wanita bergaun hitam duduk tinggi di kursi utama. Dia memiliki sepasang mata persik yang menawan dan indah, kulitnya lebih bagus dari salju, dan dia cantik. Kupu-kupu, diubah oleh kupu-kupu setan menelan langit, yang lahir dalam kekacauan bawaan. Salah satu staf penjahit yang paling cakap. Sungguh konyol, penonton ingin bermain trik meminjam pisau untuk membunuh orang, tapi sayangnya, Tuan sudah mengharapkan ini terjadi, jadi saya sudah mundur ke tempat ini sebelumnya. Butterfly Lady dengan anggun mengambil gelas anggur dan mengocoknya dengan lembut. Ada banyak orang besar yang duduk di aula. Di antara mereka, ada beberapa tokoh romantis yang pernah menduduki jabatan tinggi di usia muda. Di dunia luar, mereka memiliki identitas mereka sendiri dan tersebar di 36 negara bagian dari alam ibu kota dewa. Tapi dalam kegelapan, mereka adalah bayangan di bawah komando penjahit. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu mematuhi perintah penjahit. Jika penjahit adalah penguasa kegelapan, maka mereka adalah tentakel penjahit, yang tersebar di berbagai wilayah di alam astral dewa. Saya tidak menyangka bahwa master penonton yang bereinkarnasi menjadi begitu kuat. Jika dia ingin mengganggu kita, itu akan benar-benar membuat orang merasa merepotkan. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu mengerutkan kening dan berkata, yang lain setuju. Dalam pertempuran kuil Jiekong, kekuatan yang ditunjukkan oleh para penonton terlalu menakutkan, dan itu sepenuhnya menumbangkan kognisi dan firasat mereka sebelumnya, dan itu mengerikan untuk dipikirkan. Jangan khawatir, waktu telah berubah, Tuhan telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, dan memiliki dasar untuk bergulat dengan jiwa-jiwa yang mati itu. Gadis kupu-kupu berkata dengan santai, tunggu, ketika jalur kenaikan yang lengkap muncul kembali di dunia, itu juga saat ketika Tuhan mengungkapkan kartu asnya, dan kemudian seluruh dunia akan gemetar karenanya. Petik 2. Semua orang tergerak dan mencicipi sesuatu. Dapatkah Lady Butterfly mengungkapkan seberapa kuat kuasa di tangan Tuhan sekarang? Ada yang bertanya. Mata semua orang beralih ke gadis kupu-kupu. Gadis kupu-kupu menunjukkan senyum yang tak terduga dan berkata, saya hanya tahu puncak gunung es. Tentu saja, kekuatan puncak gunung es saja sudah cukup untuk membuat pelindung Tao kuno manapun. Mari kita begini, di masa depan, satu-satunya orang yang bisa bergulat dengan Lord akan menjadi kekuatan teratas yang selamat dari akhir hukum. Hai, ada embusan udara dingin di aula. Segera, semua orang senang dan bangga. Gadis kupu-kupu meminum anggur di dalam cangkir dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu, dalam keadaan seperti itu, kita masih perlu peduli dengan badut yang melompat dari balok seperti Guanzu? Semua orang tertawa, dan mereka semua mengambil keputusan. Gadis kupu-kupu juga tersenyum, dia membelai dagu seputih salju dan kristal, dan berkata dengan lembut, saya benar-benar ingin melihat, jika pemirsa tahu, rencananya untuk membunuh dengan pisau adalah sia-sia, lagi pula, seperti apa wajahnya. Betapa jeleknya nanti. Semua orang tertawa bahagia. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Bagaimana kalau kamu lihat sekarang? Tawa di aula tiba-tiba berhenti dan menjadi sangat sunyi. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke gerbang kuil. Cahaya terang di dinding membuat wajah semua orang memerah. Pintu aula utama terbuka dengan pelan. Pertama, napas berdarah bercampur dengan angin dingin mengalir ke aula, membuat kelopak mata semua orang melompat. Selanjutnya, saya melihat seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di punggung, berjalan santai dari berjalan dalam kegelapan di kejauhan. Melalui lampu di bawah atap aula utama, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa jalan di belakang pemuda berjubah hijau itu penuh dengan mayat. Gambar merah dan berdarah ini seperti latar belakang, membuat pemuda berjubah hijau itu terlihat seperti dewa kematian yang datang dari malam yang gelap. Awas, jagalah Tuhan. Di kursi utama tengah, gadis kupu-kupu berdiri dengan keras, sepasang mata bunga persik diluruskan, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan jatuh berkeping-keping dengan keras. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Tonton, ketika mereka mendengar judul seperti itu, semua orang di aula merasa seperti disambar petir, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mengorbankan harta mereka untuk pertama kalinya, menunggu mereka. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Gadis kupu-kupu tidak percaya dan berteriak. Perlu dicatat bahwa alam rahasia Sen Yuling ini adalah benteng paling rahasia mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, bahkan jika langit runtuh, benteng mereka tidak akan terbongkar. Tapi sekarang,
Penonton muncul dari udara tipis, dan menyerang tempat ini secara diam-diam, meninggalkan darah dan mayat di tanah. Siapa yang tidak kaget? Su Yi mengambil jimat rahasia hitam, mengguncangnya, dan berkata, "Yah, begitulah cara saya menemukan tempat ini." Ribuan gadis kupu-kupu sekilas mengenali benda ini, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia akhirnya mengerti. 1000 mesin jimat hanya dapat disempurnakan oleh Tuhan, dan itu juga merupakan kunci untuk masuk dan keluar dari alam rahasia Shen Yuling. Sekarang, apa kamu melihat wajahku jelek? Su Yi meletakkan tangannya di belakang, berdiri di luar gerbang kuil dengan senyum di wajahnya. Dewi kupu-kupu tidak yakin dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa orang seperti penonton akan peduli dengan kita karakter kecil." Su Yi berkata ringan, "Kamu baru saja mengatakannya, di matamu, aku hanya badut." Kupu-kupu. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba. Boom! Sebuah jimat rahasia yang dipenuhi dengan cahaya peri meledak, berubah menjadi bilah terang yang tak terhitung jumlahnya dan menebas Su Yi. Tarik. Gadis kupu-kupu mengeluarkan suara rendah dan bergegas menuju puncak aula dengan semua orang di aula. Boom! Bagian atas aula dibuka, dan semua orang datang di bawah langit malam dan hendak menyapu ke arah pintu keluar, dan kemudian semua sosok itu berhenti. Di kejauhan, Su Yi berdiri di sana dengan tangan di belakang, jubahnya berkibar, terlepas dari debu. Hal ini membuat gadis kupu-kupu merasa merinding di hatinya. Jimat rahasia yang baru saja dia korbankan adalah senjata pembunuh besar, sebanding dengan pukulan penuh dari orang sungguhan yang muncul dari alam bayi dewa. Tapi siapa sangka hal itu sama sekali tidak membahayakan penonton. Sejujurnya, hidup dan matimu sama sekali tidak penting bagiku, jadi siapapun yang bisa memberitahuku di mana penjahit itu, siapapun yang bisa hidup. Su Yi berkata dengan santai. Impian. Gadis kupu-kupu mendengus dingin, meraih jimat rahasia di tangannya, dan menyerang Su Yi dari udara. Boom! Jimat rahasia itu jelas merupakan harta rahasia tingkat bulu, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Alam Gua saat ini. Dan sekarang, lebih dari selusin jimat rahasia meletus bersama, berubah menjadi guntur, api ilahi, badai, dan gunung, dan meledak ke arah Su Yi bersama-sama. Langit malam diterangi, dan kehampaan runtuh. Seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Pada saat yang sama, gadis kupu-kupu dan pria besar melarikan diri ke arah yang berbeda. Membosankan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Cahaya mengalir di sekelilingnya. Itu berubah menjadi tirai pedang bundar, dan kemudian seluruh orang bergegas keluar seperti pita. Boom! Dan sosoknya, seperti bambu patah, dengan mudah menerobos pengepungan. Naik. 1, 2, 3. Sebanyak 12 pedang terbang dengan cahaya abadi tersapu dari lengan baju Su Yi. 12 pedang terbang tingkat bulu yang ditinggalkan oleh formasi pedang pembunuh, sarjana hantu semuanya mempesona dan mempesona. Pergi. Su Yi memikirkannya. Diiringi nyanyian pedang King Yue, 12 pedang terbang membelah malam dan melesat ke berbagai arah. Tiba-tiba, pembantaian terjadi di berbagai arah. Darah seperti air terjun. Dalam beberapa tahun terakhir, raja-raja kerajaan ini adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di dunia. Selain itu, mereka memegang posisi penting, seperti mata penjahit yang tersebar di dunia astral Sendu, masing-masing memiliki status khusus, jauh dari sebanding dengan peran biasa. Tapi sekarang, seperti tanaman di sawah, panennya mudah. Tidak ada yang kebal. Su Yi bahkan tidak repot-repot untuk melihat kedua kalinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat bergulat dengan roh-roh mati dari alam Ascension. Adapun karakter Realm King Realm ini, dia telah lama tidak dapat memasuki kebijaksanaannya. Dia berkedip dan mengejar gadis kupu-kupu itu. Keluar dari alam rahasia Shen Yuling. Seekor kupu-kupu hitam muncul dari udara tipis, baru saja akan keluar dari pintu keluar, energi pedang menghalangi jalan di depan. Boom! Energi pedang menyebar, dan kupu-kupu hitam terkejut dan terhuyung-huyung, berubah menjadi gadis kupu-kupu. Dentang. Gelombang suara keemasan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Gelombang suara dipenuhi dengan cahaya abadi, dan kekuatannya menakutkan. Dalam sekejap, cahaya pedang tiba-tiba muncul, dengan mudah merobek gelombang suara emas, dan menebas lonceng perunggu tanpa kehilangan momentum. Dentang. Lonceng perunggu terbelah dan terbang keluar. Gadis kupu-kupu gemetar hebat, batuk seteguk darah, dan menderita serangan balasan. Pada saat inilah dia sangat menyadari betapa menakutkannya penonton saat ini. Penjahit itu baik padamu, dan dia telah memberimu begitu banyak harta berbulu. Sosok Su Yi muncul di depan pintu masuk dan melirik Dainu dengan heran. Tidak diragukan lagi, identitas wanita ini tidak sederhana, dan dia pasti orang penting di sekitar penjahit. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak lagi ragu-ragu dan langsung memulai. Sosoknya menghilang begitu saja, dan muncul di depan gadis kupu-kupu pada saat berikutnya, meraih leher gadis kupu-kupu, mencoba menangkapnya hidup-hidup. Pada saat ini, Su Yi sedikit mengernyit, dan sosoknya tiba-tiba menghindar. Boom! Hampir pada saat yang bersamaan, tubuh Butterfly Girl tiba-tiba terbakar dan meledak menjadi cahaya darah yang menakutkan. Gunung dan sungai di dekatnya hancur.
Seluruh dunia rahasia terguncang dan retak, dan retakan muncul. Pemirsa, dalam waktu setengah tahun, kamu pasti akan mati. Mengapa Suyi peduli dengan ancaman seperti itu? Dia hanya sedikit menyesal tidak bisa menangkap wanita ini, jika tidak, dia mungkin bisa menginterogasi di mana penjahit itu bersembunyi sekarang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1328. Tuan, gadis kupu-kupu sudah mati, dan sosok bayangan inti kami yang ditempatkan di alam astral Sendu semuanya telah meninggal. Di dunia yang gelap itu, pelayan tua itu berbicara dengan suara rendah. Penjahit suka minum teh, dan tidak pernah suka alkohol. Tapi kali ini, dia mengambil kendi anggur dan menyesapnya dengan tenang. Kesedihan yang tak tersamar muncul di wajah tua itu. Kupu-kupu dibesarkan olehnya, sama seperti putrinya. Awalnya, dia telah menyiapkan sumber daya pelatihan yang cukup untuk membuka jalan setinggi langit bagi gadis kupu-kupu. Tapi sekarang, tidak ada lagi. Untuk waktu yang lama, penjahit itu menarik napas dalam-dalam, dan kilatan dingin dan menakutkan melintas di matanya. Hidup itu berharga, Biksu Kongzhao, sejak itu, aku tidak berutang padamu lagi. Tuanku, turut berduka cita. Pelayan tua itu terhibur. Ekspresi penjahit telah kembali ke sumur kuno, dan dia berkata, semua orang akan mati. Saya sudah memandang rendah, dan saya tidak akan membiarkan kematian dari gadis kupu-kupu mempengaruhi pikiranku. Setelah jeda, dia berkata, perintah berlanjut, mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan akan tidak aktif dalam kegelapan, dan penonton akan diizinkan melompat untuk sementara. 3 bulan kemudian, saya sendiri yang akan menguburkan jenazah, memperbaiki makam, dan mendirikan monumen. Matahari terbenam bersinar seperti api. Suyi sendirian, berjalan di kota yang makmur seperti air. Dia sudah lama tidak bersantai, dia sendirian. Di sebuah kedai teh, pendongeng sedang bercerita tentang dewa, setan, dan monster, yang mendapat tepuk tangan. Suyi merasa terhibur dengan kenyataan bahwa protagonis dari cerita itu adalah penontonnya. Dia berdiri di luar kedai teh dan mendengarkan dengan senang sebentar, lalu berbalik dan menemukan sebuah restoran terpencil dan sunyi tempat dia makan hidangan khas lokal. Saya tidak memikirkan apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya menikmati waktu luang dengan menyendiri. Mencuri selama setengah hari, orang-orang dan saya melupakan dunia. Terkadang, Anda harus membiarkan diri Anda benar-benar rileks, berhenti sejenak, menenangkan suasana hati, dan memilah serta meninjau jalan Anda sendiri. Keluar dari restoran, Suyi berjalan tanpa tujuan di jalanan dengan tangan di belakang. Membeli anggur dan menjual beberapa harta yang tidak terpakai. Ketika Anda menemukan gadget yang menarik, belilah beberapa, dan ketika Anda melihat produk dan makanan spesial dari seluruh dunia, cicipi saja, dan nikmati sendiri. Sampai senja memudar dan malam hampir berakhir, Suyi meninggalkan kota dan berangkat ke Yansu. Lokakarya suci, yang dikenal sebagai tempat suci pertama untuk pemurnian di dunia Sendu, terletak di Yansu. Suyi bermaksud untuk menggunakan dewa-dewa kacau, Tungku Wan Miao, dan api Jiu Qingdao, dari bengkel Sengong untuk secara menyeluruh menyempurnakan pohon anggur keberuntungan Xuan Huang menjadi pedang dunia. Perbaikan pedang, fokus pada satu pedang. Tapi, bagi Suyi, pedang sudah cukup. Langit malam cerah, dihiasi bintang, berkelap-kelip dan menghilang. Suyi menjelajahi gunung dan sungai tertiup angin, dengan jubahnya berkibar. Ini tidak terburu-buru, jadi Suyi tidak terburu-buru. Zeng, suara biola bergema seperti gelombang pinus, seperti mata air yang mengalir, bergema di malam yang gelap ini. Suyi diam-diam berhenti. Seorang pria berjubah merah lengan lebar. Pria itu duduk di tanah dengan gukin di depan lututnya, dan dia memainkan kin dengan santai. Suara pianonya jernih dan penuh kegembiraan. Di gunung dan sungai terdekat, rerumputan dan pepohonan bergoyang, angin sepoi-sepoi, dan semuanya penuh keceriaan. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, senang bertemu denganku. Dia bisa mendengar kegembiraan dalam suara piano. Pria berjubah merah itu tertawa dan menekan senar dengan kedua tangannya. Senang punya teman dari jauh. Pria berjubah merah itu mengeluarkan kotak kin, memasukkan gukin ke dalamnya, lalu berdiri. Dia memandang Suyi yang berdiri di awan dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, dengan malam yang begitu indah, kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu di hutan belantara, gunung dan sungai, sesama Taois Su. Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda ingin minum 1 atau 2 dengan saya? Pria itu tinggi, tampan, anggun dan anggun, bak makhluk abadi. Suyi melihat sekeliling dan berkata, di mataku, tempat ini penuh dengan niat membunuh, semuanya dingin, setiap rumput dan setiap pohon seperti api penyucian. Berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas. Boom, langit dan bumi terbalik, gunung dan sungai seperti gelembung dan kekecewaan. Melihat kemana-mana, itu adalah tanah yang sunyi dan bobrok. Di kejauhan, seorang pria berjubah merah berdiri di puncak bukit yang gundul, rambut hitam panjangnya tergerai, dan dia memegang payung di tangannya. Payung ini berwarna hitam seperti tinta, permukaan payung berbentuk bulat,
tulang payung diukir dengan pola dao yang misterius, dan ada cahaya hitam yang aneh dan tidak jelas. Luar biasa, sejak saya berada di dunia, rekan Daois Su adalah orang pertama yang belum terpengaruh oleh arai abadi ilusi Tianying. Pria berjubah merah itu mengaguminya. Su Yi membelai pedang dunia, dan berkata dengan santai, ini larut malam, tidak ada angin dan tidak ada hujan, mengapa Anda membutuhkan payung? Pria berjubah merah itu tersenyum kecil dan berkata, rekan Su Taois juga melihat bahwa payung ini sangat istimewa. Kemudian saya akan menjual diri saya dan membanggakan, payung ini disebut, menutup langit, adalah harta peri yang nyata, setelah membukanya, itu dapat membantu saya menutupi aturan Zhou Su di antara dunia ini. Payung, cantik, Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, jadi, lepas saja payung di tanganmu dan kamu akan menderita. Pria berjubah merah itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, itu benar, tapi saya harap rekan Taois Su lebih baik tidak melakukan ini. Berbicara, dia mengeluarkan labu hijau, diisi dengan cahaya peri perak, dan berkata, ini adalah minuman peri asli, diseduh oleh peri, apakah kamu mau untuk mencicipinya? Ingin mencicipinya, Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku tidak suka berbicara omong kosong dengan orang asing, sebutkan namamu, asalmu, niatmu, jangan bertele-tele. Pria berjubah merah mengambil labu dan menyesapnya, dan berkata, nama saya Fu Dongli, saya berasal dari dunia peri, menurut dunia, aku adalah keturunan peri. Sejak dahulu kala, saya datang ke dunia manusia untuk berlindung, tetapi saya tidak memikirkannya tetapi mengalami bencana alam yang tidak terduga, akhir hukum, dan aku menjadi roh yang mati. Omong-omong, dia menghela nafas, itu juga beberapa tahun yang lalu ketika saya bangun dari keheningan dan melihat dunia, saya telah mengubah dunia, benda bukanlah manusia. Su Yi terkejut. Ketika dia pertama kali melihat pria berjubah merah, dia memperhatikan bahwa pihak lain memiliki nafas khusus, yang dapat digambarkan sebagai tak terduga. Setelah mengetahui misteri payung di tangan lawan, dia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah roh mati yang kekuatannya jauh melebihi level alam bayi. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa pihak lain itu sama dengan orang Hong Yun yang sebenarnya, keturunan peri. Kamu mencariku untuk reinkarnasi, Su Yi Dao. Pria berjubah merah yang mengaku sebagai Fu Dongli menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, tidak. Apa katamu, Su Yi Dao? Mata Fu Dongli tenang, dan dia berkata dengan tenang, saya mendengar beberapa hal tentang Anda, dan saya hanya memiliki satu tujuan di sini, saya berharap untuk memiliki hubungan yang baik denganmu, tapi... Su Yi berkata, nasib baik. Bagus. Fu Dongli menjawab dengan sungguh-sungguh, saya berasal dari alam abadi, dan ada kekuatan dao abadi teratas yang berdiri di belakang saya. Selama teman-teman Taois melepaskan cinta mereka dan menyerahkan arti reinkarnasi, saya dapat menjamin bahwa, ketika saya kembali ke alam abadi di masa depan, saya pasti akan membawa rekan-rekan Taois saya ke sana. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum, satu langkah menuju keabadian, dan itu adalah kesempatan tertinggi yang tidak dapat ditemukan di zaman kuno. Saya percaya bahwa rekan-rekan Taois juga harus tahu itu, betapa tulusnya aku. Selangkah demi selangkah, ini memang mimpi bagi setiap biksu di dunia. Tapi Su Yi tidak bergeming, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sedang mencari cara untuk naik, bukan kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng. Fu Dongli tercengang, jelas sedikit terkejut, memikirkannya, dan berkata, saya masih memiliki 9 warisan tingkat bulu di tangan saya, yang masing-masing yang paling Seon Daozang tingkat atas. Terus terang, 9 warisan ini ditempatkan di dunia abadi dan milik Daozang kelas 1. Setelah jeda, dia berkata, selain dari warisan ini, jika sesama Taois membutuhkan harta, saya memiliki harta abadi di tangan saya, jika saudara Taois membutuhkan pil obat, dan saya memiliki pil abadi di tangan saya. Singkatnya, karena saya bersedia untuk membentuk hubungan yang baik dengan teman-teman Tao, saya secara alami akan membiarkan teman-teman Tao merasakan ketulusan saya. Su Yi mau tak mau kaget, apakah ini generasi kedua dari para immortal yang kaya raya dan menyaingi negara? Kalau tidak, kenapa kamu begitu kaya? Bagaimana menurut kalian, rekan Taois? Fu Dongli bertanya sambil tersenyum. Dia memegang payung hitam, jubah merahnya berkibar, dan sikapnya luar biasa. Jika itu orang lain di dunia, saya khawatir mereka akan terpana oleh nasib peri yang diantarkan ke pintu. Tapi Su Yi tidak memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak, aku tidak tertarik. Fu Dongli mengerutkan kening, dan berkata dengan hangat, mungkinkah karena kurangnya ketulusan? Rekan Taois itu bisa mengungkitnya, asalkan saya bisa memuaskannya, aku tidak akan pelit. Su Yi berkata dengan serius, jika kamu tulus, sebaiknya kamu pergi sekarang. Fu Dongli menyentuh hidungnya dan menghela nafas, apakah aku terlalu banyak bicara sehingga rekan-rekan Taois berpikir aku memohon padamu? Dia menatap Su Yi, ekspresinya menjadi dingin, dan ada kekuatan intimidasi yang tak terlihat di tubuhnya. Dia jelas tidak sabar, atau lebih tepatnya marah, dan sikapnya yang halus dan lembut telah hilang. Apa itu hubungan yang baik? Su Yi tertawa dan berkata,
tapi kamu sepertinya pengunjung yang buruk, dan kamu berbicara tentang takdir. Benar-benar tidak memberi muka, wajah Fu Dongli menjadi semakin dingin. Jika dibiarkan di zaman primordial, dengan identitas dan statusnya, tidak perlu repot sama sekali. Hanya dengan satu perintah, dia bisa bunuh dia. Sekarang, dia juga tahu bahwa masa kini tidak seperti dulu lagi, dan dia telah menjadi roh yang mati, jadi dia tidak ingin membuat masalah besar dan bermaksud memperlakukan orang dengan tulus sebagai imbalan atas segalanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain tidak akan memberikan muka sama sekali. Su Yi berkata dengan ringan, kamu bahkan tidak bisa berlutut dan memohon padaku. Fu Dongli terdiam sejenak, lalu menertawakan dirinya sendiri, awalnya hatiku tertuju pada bulan yang terang, tetapi bulan yang terang menyinari parit, dan di akhirnya, dia menyia-nyiakan niat baikku. Pada akhirnya, ada niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Langit dan bumi tiba-tiba tertekan, bintang-bintang meredup. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1329. Langit dan bumi dingin, dan segala sesuatunya menyedihkan. Suara itu masih bergema, dan Fu Dongli yang memegang payung hitam tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Om, sebuah roda roulette, seterang es dan salju, naik ke udara. Harta karun ini memiliki aura yang menakutkan, dan roulette diukir dengan berbagai gambar abadi burung dan hewan. Salah satu burung peri tiba-tiba terbang keluar. Saat berkibar di udara, cahaya peri hitam menggantung seperti galaksi 9 hari, membantai Su Yi. Su Yi mengayunkan pedang dunia dan mengguncangnya dengan keras. Boom, gunung dan sungai berguncang, dan kehampaan kacau balau. Su Yi menggunakan hukum reinkarnasi untuk menghunus pedangnya, tapi dia jelas tidak mampu menahan lawannya. Tidak diragukan lagi, jiwa burung pipit yang menelan ini bukanlah roh yang mati, ia telah disempurnakan menjadi roulette, sehingga tidak tertahan oleh reinkarnasi. Namun, ini tidak sulit bagi Su Yi. Menurut kesimpulan King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong, kekuatannya saat ini sebanding dengan karakter paling menonjol di alam bayi ilahi. Sama sekali tidak sulit untuk membunuh karakter-karakter di tahap tengah dan akhir dari alam bayi ilahi pada tingkat biasa. Dan tidak peduli seberapa kuat burung menelan ini, itu hanya setara dengan tingkat bayi dewa. Segera, pedang Qi menyapu langit, membunuh bulu burung yang menelan dan terbang, dan itu hampir tak terbendung. Aduh, di kejauhan, Fu Dongli membuat gerakan tangan, dan bergerak sedikit ke arah roulette di kekosongan. Boom, ini satu set lengkap. Selain itu, ini sangat cepat, secepat kilat, dan bersama dengan burung yang menelan, ia telah menahan Su Yi dalam satu gerakan. Di panci 1000 burung, milikku, ada 36 esensi burung abadi yang disegel. Meskipun harta ini rusak parah di akhir bencana, hanya ada kurang dari satu kekuatan yang tersisa. Namun, roh burung abadi yang disegel di dalamnya masih memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat alam bayi dewa. Di kejauhan, Fu Dongli berkata dengan ringan, juga, mereka tidak dikendalikan oleh reinkarnasi. Tidak diragukan lagi, Fu Dong dipersiapkan dengan baik dari sini, dan dia tahu kekuatan reinkarnasi untuk menahan orang mati, jadi dia secara khusus menyiapkan harta untuk menghadapi reinkarnasi. Boom, pertempuran semakin sengit. Melihat Su Yi mendapatkan kembali keuntungannya, dia akan menekan Tian Tian Kue dan Bi Fang. Di piring 1000 dewa binatang, seekor burung peri bergegas keluar lagi. Dan bergegas keluar 7 penuh. Ada elang bermata biru dengan transpirasi ungu, elang berwajah hantu dengan 6 pasang sayap, dan bangau api yang ditutupi dengan hukum kilat merah. Ketika mereka dibunuh bersama, Su Yi langsung terjebak. Di kejauhan, Fu Dongli tersenyum kecil. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menembak. Tapi sekarang tampaknya Su Yi, yang telah terkenal di seluruh dunia baru-baru ini, tampaknya tidak dapat menghentikan bahkan harta peri yang rusak miliknya sendiri. Hanya memikirkan ini, Su Yi menghela nafas pelan, sayang sekali. Fu Dongli tersenyum, sayang sekali. Saat berikutnya, senyumnya membeku. Saya melihat 9 pedang terbang naik dari langit, membunuh satu burung peri. Boom, kekosongan itu kacau, dan hujan ringan menyapu dan menyebar. Saya berencana untuk menangkap mereka hidup-hidup. Apakah itu memurnikan obat atau menjaga rumah? Mereka semua bisa berguna, tetapi sekarang saya harus membunuh mereka, bagaimana tidak sayang? Su Yi berbisik. 9 pedang terbang berlama-lama dalam cahaya peri, berputar di sekelilingnya, bersinar terang. Kelopak mata Fu Dongli berkedut, alisnya menunjukkan rasa dingin, dan berkata, aku hampir lupa, kamu masih memiliki prajurit Tao tingkat bulu di tanganmu. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan piring ilahi 1000 burung. Lalu, ludahi, berteriak. Sebuah jimat yang dipenuhi dengan cahaya peri keemasan naik ke udara. Mata Su Yi menciut dengan tenang, merasakan penindasan mengalir ke arahnya. Tidak diragukan lagi, harta ini sangat menakutkan, jauh dari sebanding dengan harta berbulu biasa. Ini adalah dekrit abadi yang ditinggalkan oleh para tetua klan kami. Kekuatan dapat dengan mudah membunuh semua karakter di alam Ascension. Sayangnya, mereka juga menderita dari bencana akhir hukum yang terkikis. Fu Dongli merasa sedikit menyesal,
Namun, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membersihkan lawan sepertimu. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah tak mampu menahan kekuatan sosok kuat ini. Gunung dan sungai di 10 penjuru runtuh dan runtuh. Angka ini sama sekali bukan sosok berbulu, tetapi tekad yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. Ini masih keadaan setelah menderita akhir dari bencana Dharma. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya tekad penuh dari makhluk abadi ini. Pada saat ini, Su Yi merasakan krisis yang kuat, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan pil pedang. Jianwan seukuran telur merpati, diisi dengan kekuatan kendo yang menghancurkan dunia, itu adalah hadiah pertahanan diri yang diberikan King Shi Jianxian kepada Su Yi, dan itu bisa disebut pembunuh besar. Dentang, hampir pada saat yang bersamaan, sosok abadi muncul. Ketika asap dan debu menyebar, niat pedang dan bayangan abadi menghilang. Kekuatan kendo yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Yuxia Realm. Alis Fu Dongli terlihat kabur. Dia ingat bahwa ada desas-desus bahwa dalam pertempuran kuil Jiekong, ada kekuatan tak tertandingi yang duduk di kuil Jiekong untuk mendukung Su Yi. Tidak diragukan lagi, itu adalah roh mati dengan kekuatan langit. Tapi sekarang, itu hancur. Ini membuat Fu Dongli sedikit kesakitan. Sayang sekali pil pedang ini. Su Yi juga sedikit tidak senang. Tidak diragukan lagi tidak ada gunanya membuang senjata yang begitu kuat di sini. Dia tidak ragu-ragu, mendesak 9 pedang terbang, menghindari dan membunuh Fu Dongli. Apakah menurutmu aku hanya memiliki sarana ini? Pergi. Fu Dongli mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Lampu tembaga berkarat naik ke udara. Lampu mimpi buruk. Ini adalah harta peri kuat lainnya. Su Yi terdiam beberapa saat. Keturunan dewa sangat kaya. Sebagai perbandingan, hantu-hantu di alam Ascension hanyalah sekelompok hantu malang. Aktif. Su Yi juga menjadi kejam, dan tanpa memikirkan apapun, dia meninju sebuah rosario yang diberikan oleh pendekar Jiekong. Boom! Pada akhirnya, pedang itu akan runtuh. Dan lampu tembaga yang berkarat dan belang-belang itu juga terkoyak dan hancur berkeping-keping. Su Yi dan Fu Dong selalu merasakan sakit di hati mereka. Yang lain, pakai saja. Niat membunuh Su Yi penuh dengan keliaran, dan 9 pedang terbang meraung. Tidak mudah mati. Pergi. Fu Dongli sangat marah, dia melepas liontin giok dari pinggangnya dan menghancurkannya. Boom! Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi, dia ingin membunuh Su Yi sepenuhnya. Boom! Ledakan intensif terdengar. Su Yi mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang bambu halus berukuran 9 inci. Pedang jimat yang diberikan oleh orang asli Hong Yun, Guang Hanzi. Terakhir kali di Wan Liu Cheng, Su Yi menggunakan pedang ini untuk memblokir gadis Rock Delima. Aduh! Saya melihat kilatan cahaya biru, dan pedang bambu 9 inci itu berkedip di udara, menebas 9 kali dalam kehampaan. Betapa menakutkannya 9 hantu naga banjir, tetapi pada saat ini, tubuh membeku bersama, dan kemudian meledak. Dan pedang bambu Cian juga menjadi redup, seolah-olah kehilangan semua kekuatannya, dan berubah menjadi puing-puing dengan keras. Pada saat yang sama, Fu Dongli akhirnya berubah warna dan berkata dengan tidak percaya, pedang jimat Guang Hanzi yang digunakan oleh peri Hong Yun untuk mengolah seni rahasia Dao abadi. Bagaimana Anda bisa memiliki harta seperti itu? Boom! Su Yi meninjunya. Fu Dongli tidak sempat menghindar, jadi dia hanya bisa berjabat tangan, dan segera memblokir dengan payung hitam di tangan kirinya. Boom! Permukaan payung dipenuhi dengan cahaya peri hitam, menghalangi pukulan Su Yi. Meskipun kekuatan reinkarnasi itu hanya menggosoknya, itu membuat tubuh jiwanya terbakar seperti api, dan itu sangat menyakitkan. Saya masih berpikir betapa kuatnya keturunan peri seperti Anda, jadi tidak lebih dari itu. Mata Su Yi dipenuhi dengan penghinaan, dan ketika dia berbicara, dia sudah meninju. Boom! Terutama tangan kirinya yang memegang payung, terkikis oleh kekuatan reinkarnasi, dan menjadi hitam seperti terbakar api. Sebelum dia bisa berdiri diam, Su Yi meninjunya lagi. Sebelumnya, kehilangan 3 senjata pembunuh, Jianwan, Rosario, dan Fujian, membuat Su Yi merasakan sakit. Pada saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan orang ini dengan mudah? Boom! Untuk sesaat, Su Yi mengepalkan tinjunya seperti hujan, membuat Fu Dongli memeluk kepalanya dan menyemprotkannya, dan langit malam penuh dengan jeritan kesakitannya. Satu demi satu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1330. Pada awalnya, Su Yi berpikir bahwa payung ini kuat dan perkasa, dan dia waspada. Tetapi secara bertahap, dia menemukan bahwa satu-satunya penggunaan ajaib dari payung ini adalah untuk menutupi kekuatan aturan Sutian, dan payung ini sangat tangguh dan tidak dapat dipatahkan. Tidak ada keajaiban lain. Ini membuat Su Yi benar-benar menyerah. Boom! Ledakan! Ledakan! Payung bergetar hebat, kobaran api bergolak hebat, menangkal serangan Su Yi berulang kali. Fu Dongli, yang bersembunyi di balik harta ini, seperti bola, terus-menerus terguncang, malu, dan sengsara. Dia sangat malu hingga menjadi gila. Sebagai keturunan abadi, bahkan di zaman kuno, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menghormatinya.
Bahkan orang yang melihatnya pun harus menghormatinya sebagai Sang Xian. Tapi sekarang, tahun telah berubah, waktu telah berubah, dia telah menjadi roh yang mati, dan dia telah dipukuli oleh Raja Alam Normalisasi, yang tidak diragukan lagi terlalu memalukan. Tiba-tiba, Fu Dongli berteriak, cukup. Anda bermarga Su. Boom, dia diledakkan lagi, menyeringai kesakitan. Pada awalnya, dia tampan dan tampan, dengan sikap seperti peri, dengan sikap yang cantik, penuh percaya diri. Tapi sekarang, rambutnya acak-acakan, pipinya bengkok, seluruh tubuhnya berkedut dengan rasa sakit yang parah, dan dia tidak bisa dikenali lagi. Sayang sekali, jika ini dilihat oleh keturunan para immortal yang bersamanya saat itu, pasti menjadi bahan tertawaan. Fu Dongli mendesis lagi, berhenti. Aku kenal awan merah peri, dia. Boom, sebuah tinju menembus langit dan meledakkannya dengan payung lagi. Fu Dongli sangat marah hingga hampir pingsan. Sebagai keturunan keluarga Xianjun, kapan dia begitu menderita? Tidak, pada saat yang sama, Su Yi mengerutkan kening. Kekuatan pertahanan payung ini luar biasa, tidak bisa digoyahkan sama sekali. Namun, dia tidak berhenti di situ dan terus membunuh. Dia bisa melihat bahwa Fu Dongli tidak bisa bertahan lama. Aktif. Tiba-tiba, Fu Dongli berteriak. Cahaya peri yang mempesona bermekaran dari dadanya. Pada saat itu, Su Yi terkejut dan menghindar untuk pertama kalinya. Boom, kekosongan tempat Su Yi awalnya berdiri dipotong oleh retakan besar, yang menyebar ke kejauhan. Di sekitar celah, ruang tidak teratur, dan suasana kehancuran merajalela. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Su Yi juga melihat dengan jelas bahwa di dada Fu Dongli, ada cermin pelindung jantung yang tergantung dalam bentuk 8 prisma cahaya. Ini membuat Su Yi waspada dan berkata, tinggalkan harta ini, aku akan memberimu cara untuk hidup. Impian. Fu Dongli tidak bisa menahan tawa. Dia terbatuk-batuk sambil tertawa. Su Yi mendengus dan hendak mengambil gambar lagi. Fu Dongli tiba-tiba meletakkan payung di tangannya. Boom, Su Yi mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi dia diblokir oleh payung. Dalam sekejap mata, harta karun aneh ini menghilang. Pada saat yang sama, suara Fu Dongli datang dari jauh dari langit. Su Yi, tunggu kursi ini, aku tidak perlu setengah tahun, aku akan menghilangkan kerammu dan mengupas kulitmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Setiap kata, mengungkapkan kebencian dingin yang menusuk tulang. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit malam di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, itu benar untuk berhati-hati. Ketika kita bertemu lain kali, kamu harus meninggalkan semua hartamu. Kekuatan Fu Dongli ini mungkin sebanding dengan Mu Yunan. Tapi orang ini memiliki terlalu banyak harta, satu demi satu, dan kekuatannya lebih kuat dari yang lain. Ini juga membuat Fu Dongli sangat berbahaya. Seperti pertarungan sebelumnya, meskipun Su Yi memiliki keunggulan mutlak pada akhirnya, dia tidak pernah berani menjadi jahat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Pada saat-saat terakhir, Fu Dongli menunjukkan kartu asnya, hanya sebuah gogel, tetapi kekuatan itu luar biasa kuat. Keturunan surgawi ini memang lebih kaya dari yang lain. Su Yi diam-diam berkata, dia ingat satu hal, Fu Dongli pernah menyebut orang asli Hong Yun, peri, tidak diragukan lagi, bahkan di antara keturunan abadi, orang asli Hong Yun sangat terkenal. Dan pengalaman hari ini juga membuat Su Yi menyadari bahwa di dunia sekarang ini, ada lebih banyak keturunan abadi. Dunia semakin hidup dan menarik. Su Yi tersenyum, berjalan pergi, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Pulau yang diselimuti kabut abu-abu. Set, payung itu muncul dari udara tipis, dan payung itu terbuka, memperlihatkan sosok Fu Dongli. Tuan muda, mengapa kamu seperti ini? Seorang budak tua yang tinggi datang menemuinya dan menatap Fu Dongli yang terluka parah dengan heran. Di dunia ini, masih ada orang yang bisa menyakiti tuan muda. Lupakan saja, wajah Fu Dongli jelek. Ketika dia memikirkan pengalaman tragis dari pertempuran sebelumnya, rasa malu yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Aku belum menemukan hidupku. Fu Dongli bertanya. Budak tua buru-buru berkata, budak tua akan melapor kembali ke tuan muda. Kemarin, orang-orang dari bangunan abadi pedang ajaib datang dari daerah terlarang Feixian. Kehidupan anak muda master telah dihapus dari segel. Jika digali, itu dapat tunduk pada kekuatan aturan Zhoutian dan tidak dapat dikirim keluar dari area terlarang Feixian sama sekali. Petik 2. Tingkat Dao. Saat itu, sosok Su Yi muncul di benak Fu Dongli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membunuh rintangan jahat Su Yi. Su Yi, budak tua itu tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ini hanyalah raja dari satu alam yang bereinkarnasi, yang telah melukai tuan mudanya dengan serius. Seolah-olah memperhatikan ekspresi budak tua itu, Fu Dongli berkata dengan wajah dingin, masalah ini tidak boleh bocor. Budak tua itu mengangguk cepat dan berkata, Tuan muda, jika kamu pergi ke daerah terlarang Feixian kali ini, kamu dapat mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam grup dewa. Fu Dongli tercengang dan berkata,
ritual macam apa ini? Budak tua berkata, ini adalah puja yang diadakan oleh keturunan keluarga Xianjun, peri, Mo Qingzhou, dan telah mengundang banyak keturunan abadi yang telah terbangun dari keheningan baru-baru ini, tahun untuk berpartisipasi. Selain itu, para pembudidaya abadi teratas di zaman kuno, seperti Menara Abadi Pedang Ajaib, Gunung Abadi Wanling, Gerbang Abadi Tianyin, dan Ciceng Daomen, juga akan mengirim kekuatan besar ke pertemuan tersebut. Petik 2. Fu Dongli langsung terangsang dan berkata, apa yang sedang dilakukan Mo Qingzhou? Mo Qingzhou, peri dari latar belakang bangsawan, dengan latar belakang yang hebat, di belakangnya tidak hanya berdiri keluarga aristokrat abadi, tetapi gurunya juga penguasa negeri dongeng. Menurut berita, dalam waktu setengah tahun, level Harmony Realm akan bangkit. Roh yang telah meninggal dapat berjalan di dunia dan tidak lagi dibatasi oleh aturan surga. Budak tua itu berkata dengan cepat, peri Mo Qingzhou mengadakan pertemuan Dharma ini untuk berdiskusi dengan berbagai kekuatan, bagaimana menaklukkan dunia di masa depan. Tentu saja, yang lebih penting adalah mendiskusikan penangkapan penonton. Lagi pula, hanya kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan oleh orang ini yang dapat menghancurkan kekuatan terkutuk itu. Fu Dongli mengangguk dan berkata, jika ada kesempatan, aku tidak keberatan jalan-jalan. Namun, lebih baik mencari tahu dulu. Dia adalah keturunan abadi yang selamat dari akhir hukum. Dia jauh lebih baik daripada yang lain. Keturunan abadi yang selamat dari bencana itu jauh lebih banyak daripada Mo Qingzhou dan yang lainnya. Seperti peri awan merah, ia sudah muncul. Namun, Fu Dongli sangat jelas bahwa seiring berjalannya waktu, kabut pada akhirnya akan menghilang, dan situasi dunia ditakdirkan untuk menjadi jelas. Di dunia berbintang ini, tidak hanya ada area terlarang Feixian, tetapi juga banyak area terlarang seperti Laut Ajaib yang tidak ditentukan dan area terbatas Xingxuan. Fu Dongli mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lupakan saja, terlepas dari ini, dalam waktu setengah tahun, aku akan membiarkan Su Yi mati tanpa penguburan. Dia hanya memikirkan cara membalas dendam sekarang, dan dia terlalu malas untuk mempedulikan yang lain. 3 hari kemudian, kota terbesar di Baizu, kota Zihe. Lokakarya suci, yang dianggap sebagai tempat suci dunia astral Sendu, terletak di kota Zihe. Dari kejauhan, ketika dia melihat garis besar kota Zihe yang kuno dan megah, Su Yi tidak bisa menahan senyum, memikirkan hal yang menarik. Di luar gerbang bengkel, ada batu misterius. Batu aneh itu lebih berat dari gunung keramat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik bengkel magis, Wang Po, pernah menyatakan kepada publik bahwa jika ada yang bisa mengangkat batu aneh ini, dia bisa memurnikannya satu gratis prajurit Tuhan. Insiden tersebut membuat heboh dan menarik banyak orang. Tapi bahkan Raja Kerajaan Dongyu tidak bisa memindahkan batu aneh ini. Pada awalnya, Guanzu membuat pedang dunia, dan juga pergi ke bengkel Tuhan, sehingga banyak orang mendorongnya untuk mencoba melihat apakah dia bisa mengangkat batu aneh ini. Penonton menjadi tertarik, jadi dia melangkah maju dan mencobanya. Dia tidak memikirkannya, dan dengan mudah dia mengangkat batu aneh yang tidak dapat digerakkan oleh siapapun. Ini membangkitkan keheranan semua orang yang hadir, dan mereka semua berteriak bahwa, Wang Po, Master Bengkel, akan memberikan alat pemurnian gratis kepada pemirsa. Wang Po berkata sambil tersenyum, dan berkata agar penonton melihat baris kata di dasar batu aneh itu. Tuan itu melihat ke atas batu aneh itu dan melihat sebuah kalimat tertulis di atasnya. Hanya pemirsa yang mengangkatnya. Penonton tidak bisa menahan tawa. Ini jelas-jelas, dia satu-satunya di dunia yang bisa mengangkat batu aneh ini. Dia memujinya, bagaimana dia bisa membandingkannya. Insiden ini juga telah menjadi anekdot, tersebar di seluruh dunia, dan orang-orang membicarakannya. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah lelaki tua Wang Po itu masih di sini. Sambil memikirkannya, Su Yi sudah memasuki kota Zihe. Su Yi mau tak mau tersandung ketika dia mencapai jarak dari bengkel. Gerbang bengkel ditutup, dan batu aneh yang menjaga sisi gerbang selama beberapa tahun terakhir telah hilang. Hanya seorang pria berjubah abu-abu dengan janggut dan rambut coret-coret, duduk di tangga batu di samping gerbang dengan kaki bersilang, punggung bersandar ke dinding, kepala bersandar pada lengan, matanya terpejam. Tampaknya tertidur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1331. Dulu bengkel sangat ramai. Penghargaan dari seluruh dunia, untuk melemparkan senjata ajaib, bahkan dapat membentuk antrian panjang di luar bengkel sulap. Dan tujuannya hanya untuk memesan tempat untuk pemurnian dengan God Workshop terlebih dahulu. Bisa dibayangkan betapa briliannya bengkel tersebut ketika sedang berada di puncak kejayaannya. Tapi sekarang, di luar bengkel sudah sepi. Lalu, dia berjalan mendekat. Di jalan-jalan terdekat, seorang pria parubaya buru-buru berkata, cepat. Jangan mati. Pria parubaya ini hanyalah seorang pejalan kaki, dan kultivasinya biasa saja. Apa katamu? Su Yi terkejut. Mata pria parubaya itu berkedip, dia mengangkat satu tangan dan menggosok jarinya. Su Yi tidak bisa menahan tawa, mengeluarkan sepotong sumsum spiritual dan menyerahkannya. Pria parubaya itu tersenyum puas,
menyingkirkan esensinya terlebih dahulu, lalu berkata, temanku, mungkin sudah lama sejak kamu datang ke kota Sihe, kan? Su Yi mengangguk. Anda harus tahu aturannya. Pria parubaya itu merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, setahun yang lalu, sebuah fenomena mengejutkan terjadi di bengkel Sengong, dan cahaya peri naik ke langit, menerangi langit malam, dan bahkan suara yang lebih halus seperti suara surga yang bergema. Pada hari kedua, seorang tamu misterius tiba di bengkel. Dikatakan bahwa dia sedang mencari master bengkel, Tuan Wang Po, untuk memperbaiki alat. Sejak saat itu, workshop ditutup untuk berterima kasih kepada para tamu, dan sampai sekarang tidak pernah dibuka untuk umum. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata sambil berpikir, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan penglihatan itu? Tidak jelas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada berbagai pendapat tentang masalah ini, tetapi itu semua hanya rumor dan tidak dapat dianggap sebagai kebenaran. Su Yi berkata, kalau begitu, pernahkah kamu mendengar, siapa tamu misterius itu? Pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraan, dan berkata, jika saya tahu, bagaimana saya bisa menggambarkannya dengan kata misterius? Faktanya, sampai sekarang, tidak ada yang tahu identitasnya, tamu misterius itu. Su Yi memikirkannya dan berkata, lalu mengapa kamu menghentikanku sekarang? Pria parubaya itu batuk kering, mengangkat tangannya lagi, dan menggosok jarinya. Su Yi akhirnya mengerti, orang ini sama sekali bukan pejalan kaki, dia jelas pencatut, dia sengaja menunggu di dekat bengkel Sengong, tujuannya adalah untuk menggunakan kecerdasannya, dari orang luar seperti dirinya, ambil keuntungan di tanganmu. Su Yi tersenyum, tidak peduli, mengeluarkan sumsum spiritual lain dan menyerahkannya. Pria parubaya itu tiba-tiba menyeringai, dan tanpa menunggu Su Yi bertanya, dia menjelaskan dan berkata, pada tahun lalu, pria berjubah abu-abu duduk di depan gerbang bengkel dewa telah menjaga sana, dia memiliki aturan, siapapun yang berani mendekati gerbang bengkel Sengong 3 kaki jauhnya, bunuh tanpa ampun. Berbicara, dia melihat ke tanah di kejauhan, ya, ada batas di sana. Su Yi mendongak dan melihat, seperti yang diharapkan, retakan lurus yang sangat halus dipahat di tanah, tepat 3 kaki dari gerbang bengkel, tidak lebih atau kurang. Sejauh yang saya tahu, dalam setahun terakhir, setidaknya ratusan orang yang melewati batas meninggal secara tragis di tempat. Beberapa orang meninggal karena ketidaktahuan, sementara yang lain tahu bahwa ada aturan seperti itu, tetapi mereka masih belum yakin. Pria parubaya itu berkata, dan berkata dengan emosi, wah, sungguh aneh, mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan dan pergi ke hutan. Jika saya tidak menghentikan Anda sekarang, kepalamu pasti sudah pindah. Sikap sombong dan bangga, Su Yi berkata, mungkinkah dalam setahun terakhir, tidak ada yang memasuki bengkel hidup-hidup? Tidak, pria parubaya itu berkata dengan pasti, masalah ini terkenal di kota Sihe. Su Yi berkata, terima kasih. Berbicara, dia langsung pergi ke bengkel. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhenti, pria parubaya itu berseru. Karena peningkatan suara yang tiba-tiba, banyak orang di jalan-jalan terdekat tiba-tiba memandangnya, dan kemudian mereka semua melihat Su Yi yang sedang berjalan menuju bengkel Sengong. Masih ada orang yang tidak takut mati. Ini demi kehidupan pemurni. Pasti orang luar yang baru saja memasuki kota. Orang membicarakannya. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Su Yi, pria parubaya itu tampak muram untuk beberapa saat dan berteriak, demi 2 esensi spiritual, jika kamu mati, aku akan membantumu mengumpulkan tubuh. Su Yi, yang berjalan ke depan, tidak bisa menahan tawa dan tawa. Sampai langkah kakinya mencapai batas yang diukir dari tanah, pria berjubah abu-abu yang berbaring di depan tangga batu bengkel ilahi tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, listrik dingin yang menyilaukan menembus kehampaan dan menatap Su Yi. Sangat sulit untuk membujuk hantu terkutuk. Jika Anda berani melewati batas, saya akan memenggal kepala Anda. Pria berjubah abu-abu itu berkata perlahan. Ketika dia membuka mulutnya, Su Yi telah melangkahi batas itu, dan dia tidak pernah ragu atau berhenti. Langkah seperti itu seperti provokasi besar, menyebabkan mata pria berjubah abu-abu itu meledak dengan niat membunuh. Set, telapak tangannya seperti pisau, menebas di udara. Pedang yang menyilaukan menebas kehampaan dan menebas ke arah kepala Su Yi. Tapi hanya 3 kaki di depan Su Yi, pisau ki ini tiba-tiba diblokir, dan kemudian retak inci demi inci. Pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berdiri, jubahnya bengkak, kelesuan di sekujur tubuhnya menghilang, dan kekuatannya menjadi ganas dan menakutkan. Yang mulia adalah, pria berjubah abu-abu itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Su Yi meraih dari udara, pria berjubah abu-abu dicengkeram lehernya, dan seluruh sosok itu terangkat seperti ayam. Pipinya menjadi merah dan ungu, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Sungguh menggelikan bahwa seorang pengawas kecil berani menjadi begitu merajalela. Su Yi menggendong pria berjubah abu-abu itu, datang ke gerbang bengkel ilahi, dan mendorong masuk. Ketika sosok dia dan pria berjubah abu-abu menghilang dari pintu, orang-orang yang menonton kesenangan di kejauhan semua terkejut. Tidak diragukan lagi,
Mereka semua salah paham, kota Zihe hari ini, keras kepala, mudah menekan lawan, dan masuk ke bengkel sulap. Aku inti dari memeras yang perkasa yang menakutkan. Pria parubaya itu menjerit, tersungkur di tanah dengan bunyi gedebuk, gemetar di sekujur tubuh dan berkeringat. Pria parubaya itu hampir mengencingi celananya ketika dia berpikir bahwa dia cukup baik untuk mengumpulkan tubuh untuk pihak lain sekarang. Di bengkel, suasananya sepi dan kosong. Suyi melemparkan pria berjubah abu-abu itu ke tanah dan berkata, "Aku akan bertanya padamu, jika kamu tidak bekerja sama, aku akan mencari jiwamu, mengerti?" Pria berjubah abu-abu itu terengah-engah, ekspresinya tidak menentu, dan mendesis, "Tahukah Anda, untuk siapa saya mengabdi?" Suyi berkata dengan ringan, "Jika kamu mengatakan satu kata omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Pria berjubah abu-abu itu membeku dan tetap diam. Suyi bertanya, "Di mana orang-orang dari bengkel dewa?" Pria berjubah abu-abu dengan jelas mengakui kesalahannya dan tidak berani tidak bekerja sama, dan berkata, "Gua bawah tanah. Kenapa kamu ada di sini?" "Tuanku adalah, saya sedang melakukan masalah rahasia, tidak ada orang luar yang boleh ikut campur." "Siapa tuanmu?" "Penatua Zhou Zengku dari klan Tao kuno." Omong-omong, pria berjubah abu-abu itu menatap Suyi, tetapi kecewa karena pria muda berjubah hijau itu tampak setenang sebelumnya, tanpa rasa takut. Hanya dia, pria berjubah abu-abu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ada beberapa pria besar lainnya." "Apa yang mereka rencanakan?" "Tidak jelas." Omong-omong, pria berjubah abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarkan aku." Boom! Sebelum dia selesai berbicara, dengan sentuhan ujung jari Suyi, pria berjubah abu-abu itu menghilang menjadi abu. "Sejak Anda mengambil tindakan terhadap saya, Anda ditakdirkan untuk mati, dan Anda harus puas dengan membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama." Dengan suaranya sendiri, Suyi berjalan maju. Dari mulut pria berjubah abu-abu, dia sudah menilai bahwa apa yang disebut tamu misterius, yang dia tanyakan sebelumnya pasti berasal dari klan Tao kuno, klan Zhou. Di antara 6 penjaga kuno Taoisme, keluarga Zhou memiliki hubungan yang sangat dalam dengan iblis. Faktanya, selama berabad-abad, klan Zhou selalu menganggap diri mereka sebagai keturunan dewa dan setan. Keluarga Zhou memiliki latar belakang yang mendalam dan tak terduga, dan di antara 6 penjaga Tao kuno, ia dapat dengan kuat menempati peringkat 3 besar. Namun, sejak dulu, persepsi penonton terhadap keluarga ini penuh dengan rasa jijik dan penolakan. Alasannya adalah bahwa keluarga Zhou sangat brutal dan mendominasi, dan siapapun yang menentangnya akan dihancurkan. Yang lebih kejam lagi adalah keluarga ini tidak bermoral dan sangat suka berperang. Karena itu, di semua lingkaran langit berbintang, setiap kali seseorang menyebut klan Zhou kuno, mereka semua berubah warna, dan menganggapnya sebagai banjir dan binatang buas. Sekarang, kekuatan klan Zhou kuno menemukan bengkel sulap setahun yang lalu, yang membuat Suyi merasa sedikit tidak enak. Di kedalaman God Workshop, ada deretan paviliun dan paviliun, yang semuanya merupakan ruang pemurnian God Workshop. Dulu, tempat ini sangat ramai, dengan penyuling dan magang di mana-mana, dan suara penyuling. Tapi sekarang, tempat itu sunyi, menyedihkan dan membosankan, dan masih ada mayat yang berserakan di tanah. Dilihat dari pakaiannya, mayat-mayat itu jelas merupakan penyuling dari bengkel ilahi, tergeletak di tanah, mayat-mayat itu busuk dan bau. Itu membuat hatinya tenggelam. Benar saja, setahun yang lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi di bengkel. "Siapa?" Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Kedengarannya seperti guntur. Kesadaran Suyi menyebar, dan di bagian terdalam dari baris demi baris paviliun, ada kekuatan terlarang yang berputar. Teriakan itu datang dari sana. Sosok Suyi muncul dari udara tipis dan tiba di area itu. Suyi baru saja memikirkan ini ketika sesosok muncul dari kabut dalam formasi terlarang. "Siapakah yang akan kamu langgar di sini?" Ini adalah pria tua kurus dan pendek dengan mata segitiga, rambut tipis, dan roh jahat berwarna darah yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Dia menatap Suyi dari atas ke bawah, tatapan dinginnya seperti memilih seseorang untuk ditelan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1332. Hanya dalam sekejap, wajah lelaki tua kurus itu berubah. "Awas Tuhan!" Dia berteriak kaget. Di luar larangan, mata Suyi dingin dan dia berkata langsung, "Jika kamu tidak ingin mati, hapus saja larangan itu, dan aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan." "Tidak ada alasan. Saya tidak takut karena pihak lain berasal dari klan Zhou kuno. Ini bukan pertanyaan, tapi perintah." Gerakan kuat yang tak terlihat membuat mata lelaki tua kurus itu menyipit. Dia terdiam beberapa saat, lalu menyeringai, dan berkata, "Kalahkan beberapa dewa dan bayi, dan biarkan penguasa arloji membengkak ke titik seperti itu." Matanya tajam, giginya yang seputih salju terlihat, dan wajahnya dingin. "Sejak kehidupanmu sebelumnya, kamu tidak bisa membantu keluargaku, apalagi sekarang."
Dia menekankan nada suaranya dan berkata, Tuhan, zaman telah berubah, Anda sudah menjadi musuh publik di mata dunia yang mati, dan di dunia ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan memperlakukan Anda sebagai duri di mata, dan situasi Anda telah lama dalam bahaya, apakah Anda masih berani melawan klan kami? Boom! Su Yi menebas dengan satu pedang. Formasi terlarang di tingkat bulu meledak. Suara lelaki tua kurus itu tiba-tiba berhenti, dan sosoknya mundur dengan keras. Di tengah jalan, tangan kanan Su Yi meraih lehernya, dan wajahnya berubah total. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya berdiri di depan gerbang gunung keluarga Zhou Anda selama 79 hari dengan satu pedang dan satu pedang. Pada akhirnya, itu adalah keluarga Zhou Anda, yang memohon kakek untuk memberitahu nenek, dan mengundang orang-orang dari klan Mu kuno untuk bersyafaat. Saya membayar 9 harta klan, dan kehidupan 3 hal lama, sebagai imbalan atas pengertian saya. Kenapa aku tidak bisa membantu keluarga Su Mu sekarang? Kata-kata sembrono itu membuat wajah lelaki tua kurus itu penuh malu dan malu. Masalah ini, yang awalnya menimbulkan sensasi di dunia, sudah diketahui semua orang, jadi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Bagaimana jika zaman telah berubah? Bagaimana jika dunia adalah musuh? Mata Su Yi dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan memotongnya dengan satu pedang. Boom! Di telapak tangannya, tubuh lelaki tua kurus itu hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi abu. Su Yi berjalan ke depan tanpa melihat. Tidak jauh, ada pintu masuk menuju ke bawah tanah, Su Yi langsung masuk. Gua bawah tanah. Di istana bawah tanah yang megah, tungku menderu, dan cahaya bersinar. Di bawah tungku, ada nyala api ilahi yang menyala. Api ilahi memiliki 9 warna, megah dan indah, dan gelombang panas yang dipancarkannya mendistorsi kekosongan di sekitarnya. Sesosok duduk bersila tidak jauh dari kuali, menjepit jarinya, dan sedang memperbaiki peralatan. Dalam kuali tungku, sekelompok cahaya perak yang menyilaukan dapat terlihat samar-samar mengambang, tenggelam, dan menggeliat, dan pola rahasia misterius yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar kelompok cahaya perak. Sosok itu mengenakan jubah kain, tampak kurus, dengan kumis wilau mengambang di bawah rahangnya. Pada saat ini, dia tampak serius, dan ketika sepasang mata sesekali melihat kelompok cahaya perak di tungku, warna berapi-api tidak bisa membantu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, embrio pedang Singqi dapat dilemparkan. Pria berjubah kain diam-diam berkata, di sekitar aula utama, ada banyak mayat tergeletak berjajar, semuanya sudah lama membusuk, dan noda darah di tanah sudah mengering. Pria berjubah kain itu mengabaikannya dari awal hingga akhir. Di sampingnya, ada tumpukan bahan dewa, dan sesekali, pria berjubah kain akan mengeluarkan sejumlah bahan dewa dan memasukkannya ke dalam tungku. Lebih sering, pikiran pria berjubah kain terfokus pada pemurnian. Siapa? Tiba-tiba, pria berjubah kain itu sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat gerbang istana. Hampir pada saat yang bersamaan, sosok tinggi Su Yi berjalan ke aula. Dia memegang pedang dunia dan melihat pria berjubah kain yang duduk di depan tungku. Sedikit mengernyit, berkata, siapa kamu? Pria berjubah kain ini adalah master bengkel, Wang Pu. Tapi Su Yi melihat ada sesuatu yang salah dalam sekejap, aura Wang Pu sangat aneh dan tidak jelas, dan ada cahaya peri samar yang beredar. Wang Pu memandang Su Yi dari atas ke bawah dengan sepasang mata, dan langsung tertawa, lokakarya ajaib ini adalah tempat duduknya, yang mulia datang tanpa diundang dan bertanya siapa saya, apakah itu terlalu banyak? Apakah itu tidak sopan? Su Yi mengabaikannya dan melihat mayat-mayat yang tergeletak di aula. Melalui pakaian mayat dan aura yang tertinggal di tubuh mereka, dia langsung menilai bahwa mayat-mayat ini adalah tokoh besar dari klan Zhou kuno. Kelopak mata Su Yi melonjak dan dia berkata, kamu membunuh orang-orang ini. Wang Pu berkata dengan enteng, aku meminta untuk mengetahuinya. Jadi, kamu mengambil Wang Pu. Su Yi mendengus dan menatap Wang Pu lagi. Wang Pu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, Wang Pu yang mengambil inisiatif untuk membiarkan kursi ini mengambil alih. Apa artinya ini? Su Yi mengangkat alisnya. Mata Wang Pu tampak lucu dan dia berkata, coba tebak. Boom! Suara itu masih bergema, Wang Pu melambaikan jubah lengan bajunya, dan sepotong cahaya peri muncul, dipadatkan menjadi pedang di kehampaan, dan menebasnya. Su Yi mengayunkan pedang dunia dengan kekuatan reinkarnasi. Boom! Pedang yang mengenai wajahnya hancur. Reinkarnasi. Kulit Wang Pu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Sosok Su Yi seperti sambaran petir, melesat lurus ke arah Wang Pu, menebas dengan pedangnya. Boom! Dalam niat pedang yang luas dan ganas, sepotong cahaya dan bayangan dari 6 reinkarnasi muncul, menenggelamkan kehampaan. Wang Pu mengangkat tangannya dan mengorbankan cincin dewa emas untuk mengguncangnya. Boom! Sosok Wang Pu juga terguncang dan terbang keluar dan menabrak dinding aula di kejauhan. Begitu, kamulah yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Wang Pu berteriak, wajahnya penuh amarah. Ketika dia berbicara, energi pedang perak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya menyilaukan dan mengalir dengan cahaya peri.
Dengan lambaian lengan bajunya, energi pedang padat melesat ke arah Su Yi seperti panah dari seutas tali. Su Yi mengayunkan pedangnya untuk mengembangkan lapisan pedang reinkarnasi, seolah-olah 6 dunia reinkarnasi terhampar di depannya. Boom! Ledakan! Ledakan! Deru tabrakan yang padat bergema. Yang mengejutkan Su Yi, tirai pedang hancur dan menghilang, dan sosoknya juga mengalami dampak yang mengerikan, dan dihempaskan kembali terus-menerus. Sepanjang jalan kembali ke gerbang kuil, ki dan darah di sekujur tubuhnya membengkak karenanya, dan dia sangat tidak nyaman hingga hampir muntah darah. Su Yi tergerak. Perilaku orang ini tidak mudah. Tapi sekarang, dia terus-menerus didorong mundur oleh serangan lawan. Untungnya, kekuatan reinkarnasi secara alami menahan lawan, dan akhirnya menyelesaikan semua serangan lawan. Rekan Taois, Anda dan saya tidak memiliki keluhan dan dendam. Di aula, Wang Pu berkata, untuk menunjukkan ketulusan, saya dapat memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Su Yi berkata, ya, kamu tinggalkan Wang Pu dulu, aku tidak keberatan mengobrol denganmu. Wang Pu terdiam sejenak, lalu berkata, aku baru saja mengatakan bahwa dia berinisiatif untuk mengizinkanku mengambil rumah. Kali ini tanpa menunggu Su Yi bertanya, dia sudah menyatakan alasannya. 1. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang dari klan Zhou kuno itu masuk ke bengkel dan membunuh semua orang di sini. Untuk melindungi dirinya sendiri, Wang Pu memilih untuk bekerja sama denganku, sehingga aku bisa merebut rumah itu. Untuk harganya, bunuh para pembunuh ini. Su Yi mendengus dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjelaskan lagi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku berjanji, kamu akan mati jelek. Selama jiwa yang mati dengan kebijaksanaan, yang terlemah dalam hidup juga adalah orang yang nyata, mengapa harus diambil? Orang ini jelas berbohong. Wang Pu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kebenarannya. Meskipun aku adalah roh mati, aku cukup istimewa. Ini jauh dari waktu kebangkitan dan kelahiran. Tetapi setahun yang lalu, bengkel Sengong mengalami bencana. Untuk menyelamatkan Wang Pu, saya harus secara paksa membangunkan dan menerobos batu dari rahasia surgawi. Saya juga membayar mahal untuk ini. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Su Yi berpikir, rahasia untuk mengisi batu yang hilang. Mungkinkah batu aneh yang menjaga gerbang bengkel dewa selama beberapa tahun terakhir? Wang Pu mengangguk dan berkata, ya. Su Yi mengerti. Dahulu kala, batu aneh itu dikatakan tidak dapat digerakkan, yang menarik perhatian dunia. Saya tidak tahu berapa banyak raja kerajaan yang datang untuk mengujinya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Hanya Guanzu yang memecahkan rekor ini dan memindahkan batu ini dalam satu gerakan. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa di batu aneh dengan asal misterius itu, roh mati yang selamat dari akhir hukum disegel. Selain itu, orang ini tidak hanya menangkap Wang Pu, tetapi juga membunuh orang-orang kuat dari keluarga Zhou kuno. Setelah memikirkannya sebentar, Su Yi berkata, kamu tinggalkan Wang Pu dan biarkan aku menyelidikinya, sehingga aku dapat memverifikasi apakah kamu berbohong. Wang Pu mengerutkan kening dan berkata, jika saya pergi, harga yang akan saya bayar hanya akan lebih besar. Langkah oleh rekan Taois ini akan sulit bagi orang kuat. Saya akan membantu Anda. Su Yi melangkah lebih dekat ke masa lalu. Mata Wang Pu penuh amarah, dan dia berkata, kursi ini memiliki cukup kesabaran dan kelonggaran, tetapi kamu. Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang yang menyilaukan telah membunuhnya. Hahaha, karena kamu sedang mencari kematian. Kalau begitu, kursi ini akan membuatmu merasakan betapa menyakitkannya untuk diambil. Wang Pu menengadah ke langit dan tertawa, matanya dipenuhi dengan kekerasan yang mengerikan. Boom! Sosoknya meledak menjadi cahaya peri biru yang menyilaukan, menghilang secara aneh dari udara tipis. Saat berikutnya, dia muncul di depan Su Yi. Sosok Wang Pu jatuh ke tanah. Si kecil, berkelahi dengan kursi ini, kamu masih terlalu lembut. Dan kamu, hahaha, itu hanya keberuntungan yang dikirimkan ke pintu. Apakah aku benar-benar takut padamu? Bahkan Tuhan merawat kursi ini dan mengirim Anda ke kursi ini. Ini disebut ditakdirkan di antah berantah. Takdir. Tawa arogan bergema di lautan kesadaran Su Yi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.